lagi kalimat tadi untuk bisa kita mudah memahaminya, bahwa setiap kitab suci itu hanya bisa dipahami dengan benar, dengan sungguh-sungguh adalah bagi mereka yang mengimani kitab suci tersebut. Sehingga jika ada penjelasan saya yang kemudian mungkin tidak masuk di akal atau bagaimana, mungkin itulah titik perbedaan yang harus kita terima ya, tanpa perlu diperdebatkan ya, karena plus minus itu selalu ada dalam setiap kitab suci. Ada yang bisa dipahami langsung, ada yang tidak bisa dipahami langsung. Nah, kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa dipahami langsung inilah yang kemudian dijadikan bahan untuk perdebatan. Nah, saya selalu bilang bahwa saya tidak senang dengan kata debat, karena debat itu menurut saya ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Karena di debat itu nanti selalu akan ada hujat-hujatan. Nah, kalau sudah sampai di situ berarti itu sudah tidak sehat ya. Padahal sesungguhnya walaupun agama akidah kita berbeda, Tuhan kita yang kita sembah itu selalu mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, seperti itu. Oke, saya mulai. Mengapa Alkitab itu disebut dengan kitab suci, khususnya kitab kami ya? Ada dasar pertama, yaitu dalam surat Paulus kepada Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dari dasar inilah yang pertama, bahwa kita percaya, kami percaya bahwa setiap tulisan-tulisan yang ada dalam kitab suci itu adalah ilhaman dari Tuhan. Nah, orang Kristen memiliki kitab suci yang terdiri dari 2 buku, yaitu Perjanjian Lama yang disingkat dengan PL, kemudian Perjanjian Baru yang disingkat dengan PB. Nah, Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 buku atau 39 kitab yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah Torah. Torah itu sendiri yang terdiri dari 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian ada kitab nabi-nabi ya. Nabi-nabi itu pun terbagi 2, ada yang namanya nabi-nabi Rishonim dan nabi-nabi Akaronim. Lalu ada kitab Ketubim. Ketubim itu ya tulisan-tulisan. Terbagi 2 juga, ada kitab puisi seperti kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Kemudian ada yang namanya 5 kitab gulungan ya, kitab gulungan, kitab-kitab yang berbentuk gulungan yang kemudian dibaca pada hari-hari tertentu. Jadi semuanya jumlah 39 kitab. Nah, kitab asli dari kitab Perjanjian Lama itu namanya Tenak. Tenak atau Tanak yang adalah singkatan dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Nah, itu jumlahnya lebih sedikit ya, 27, karena ada di kitab, setelah kitab kanon berikut sudah jadi 39, karena ada seperti surat 1 Samuel pertama, 1 Samuel 2 dibagi 2, ada raja-raja 1 raja-raja, 2 raja-raja, ada 1 Tawarik, 2 Tawarik. Kemudian ada Esra dan Nehemia yang pada awalnya dijadikan 1, tapi kemudian dibagi 2 menjadi kitab Ezra sendiri dan Nehemia sendiri. Begitu ya. Nah, jadi kitab-kitab ini adalah menurut iman kami adalah wahyu dari Tuhan yang disampaikan kepada orang yang dia percayai, lalu kemudian ditulis oleh orang yang dipercayakan untuk menulis kitab itu ya. Ada yang ditulis di batu-batu, kemudian ada di pelepah kurma, papirus, lalu ada di kulit hewan ya, seperti itu. Nah, proses penulisan itu membutuhkan waktu yang panjang. Pengumpulan kitab-kitab tersebut sampai kemudian menjadi sebuah buku itu butuh waktu yang panjang ya, waktu yang panjang. Nah, dalam catatan bahwa kitab itu ditulis dalam kurun waktu 1.500 tahun dengan jumlah penulis kurang lebih 40 orang.
yang berbeda latar belakang. Nah, itu. Jadi dalam perjanjian lama, kemudian dalam perjanjian baru. Nah, beberapa alasan kenapa kami menyebutnya sebagai kitab suci, karena tadi dalam 2 Timotius 3:16, kemudian yang disebut dengan ada penggenapan nubuatan, dan kemudian tertulis secara jelas ya, misalnya nubuat tentang Yesus kemudian digenapi dalam perjanjian baru ya, dari kitab Yesaya 53, Mazmur, kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi kemudian yang kedua, kitab perjanjian baru yang terdiri dari 27 kitab. 27 kitab yang terdiri dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 13 surat-surat dari Rasul Paulus, lalu ada surat-surat umum dari Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas ya, ada beberapa, kemudian jumlahnya 27 kitab. Nah, ya, kami percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang kemudian diilhamkan kepada orang yang dia percayai untuk menerima wahyu atau ilhaman itu, lalu kemudian selanjutnya ditulis oleh orang-orang yang dipercayakan untuk bisa menulis itu. Lalu di kemudian hari dikumpul oleh mereka dari berbagai sumber ya, cerita atau tulisan-tulisan yang kemudian ada yang dihafal ya, lalu dikumpulkan sampai menjadi sebuah buku. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Jadi perjanjian lama disebut Tenach, yang terbagi dari beberapa, ada Torah, Nebiim, dan Ketubim. Kemudian perjanjian baru ada Injil, lalu surat-surat Rasul Paulus, dan ada surat-surat umum dari beberapa orang yang dipercayakan untuk menulis surat tersebut. Dan jumlahnya 27, jadi secara keseluruhan PL dan PB jumlahnya 66 buku. Kira-kira itu untuk sesi pertama. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Silahkan untuk sesi berikutnya, Bang Ardiansah, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya nggak ingin terlalu panjang ya. Cuman saya ingin mengkonfirmasi dulu Pak Pendeta biar kita sepakat. Karena kalau kita nggak sepakat dalam suatu definisi, maka kedepannya kita nggak akan bisa jalan, betul nggak? Misal begini. Saya menyatakan definisi makan itu adalah meneguk sebuah air. Pak Pendeta sepakat nggak? Enggak kan pasti. Karena makan itu bukan meneguk sebuah air, tapi memasukkan makanan ke dalam mulut itu namanya makan, betul nggak? Nah, maka untuk itu maka kita sepakat dulu. Aku nggak bisa ngomong panjang kali lebar, panjang-panjang nggak bisa lah. Jadi intinya ingin diskusinya biar kelihatan hidup, interaktif aja, tapi gantian ngomongnya kan gitu. Nah, jadi saya ingin berhubung yang dibahas adalah kitab suci, Pak. Saya ingin sepakat dulu, Pak. Apa definisi kitab suci menurut bahasa? Silakan, Pak. Pak Pendeta dulu. Nanti baru saya. Buka aja mute-nya, Pak. Dibuka mute-nya, Pak. Saya belum selesai host. Dibesarkan saya host. Oke. Ya, silakan ditanggapi aja, Pak. Ya, oke. Jadi menurut saya bahwa kitab suci itu adalah tulisan-tulisan suci yang berasal dari Tuhan, yang kemudian dijadikan buku, ditulis dalam sebuah buku untuk bisa dibaca oleh orang-orang di kemudian hari. Ya, baik. Jadi kesimpulannya boleh nggak saya simpulkan kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sepakat nggak, Pak? Ya, itu lebih sempurna tulisan kalimatnya, lebih bagus. Ya, karena
karena saya menyebutkan definisi kitab suci bukan berdasarkan keinginan saya sendiri, tapi saya baca literasinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kitab suci itu bahasa Indonesia kan, begitu kan? Nah, kitab itu diambil dari bahasa Arab. Kataba itu diambil dari bahasa Arab. Suci itu bahasa Indonesia. Jadi sudah disadur dalam bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sepakat ya, Pak? Nah, untuk wahyu Tuhan yang dibukukan, apakah Bapak sepakat di dalam kitab Bapak ada wahyu? Kalau di dalam kitab kami ada wahyu, saya tunjukkan dalilnya. Langsung gini aja. Saya izin balik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Lah wahyu yuha ada Pak di sini Pak. Di dalam kitab kami Al-Quran itu tertera kata wahyu. Nah, kita cek di sini juga ya. Tunggu ya, mana ya? Tunggu, aku buka lah ini. Ini kitab ya, kitab. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini di kitab ini adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Ini kitab suci ya Pak ya. Ini ya kitab suci ya. Kelihatan ya Pak dari situ ya. Wahyu ya. Nah, menurut definisi bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Berarti kesimpulannya, disebut kitab suci haruslah wahyu Tuhan. Kalau enggak wahyu Tuhan, maka bukan kitab suci. Betul enggak Pak? Pak Pendeta sepakat sampai sini? Dibuka aja mute-nya Pak, nggak usah di mute, nggak apa-apa Pak. Santai aja kalau diskusi sama saya. Kalau diskusi sama saya nggak usah di mute, santai aja Pak. Yang penting kita gantian ngomong gitu aja. Oke, ya Pak ya. Lanjut ya. Oke, nah gitu kan. Ini saya berisik nggak ini, Boh? Enggak. Keras ya di sini. Enggak, bagus. Saya dengar nangkapnya bagus. Enggak, maksudnya noise-nya kedengeran kenceng nggak noise-nya? Enggak, aman aja. Saya nikmati kok, Abang, aman. Oh iya udahlah, oke. Ya kan sambil Abang ngomong di backgroundnya ada suara-suara itu kan bagus juga. Iya, siap aman ya, alhamdulillah kalau gitu. Ya, siap. Oke, saya lanjut ya. Di sini wahyu Tuhan yang dibukukan. Nah, wahyu ini diambil dari bahasa Arab. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Wahyu ini diambil dari bahasa Arab. Mana ya? Nah ini waha yahi wahyan. Waha yahi wahyan. Ini artinya apa? Wahyu itu, wahyu secara etimologi gimana ini? Nah, ini wahyu secara etimologi itu adalah cepat dan tersembunyi. Cepat dan tersembunyi. Karena wahyu diambil dari bahasa Arab. Ya. Jadi wahyu itu memang bahasa Arab. Ada nggak bahasa Arabnya wahyu? Ada. Lah ini kayak bahasa Arab ya. Jadi wahyu ada nggak di Quran? Wahyu ada. Ada di Quran. Tunggu dulu. Nah ini in huwa illa wahyu yuha. Wahyu wahaya Pak Pendeta pasti tahu lah ini. Bisa sedikit harus bisa ada lah. harokatnya bisa. Kalau ada harokatnya bisa. Iya, ini ada harokatnya Pak. Wahyu yuha. Oke, jadi wahyu itu tertera di dalam kitab suci kami. Oke ya Pak ya. Sedangkan di kitab Bapak di 2 Timotius 3:16 ya. Ini diterangkan bahwasanya di sini juga mana ya? Nah ini, adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, ya kan diwahyukan kan. Tetapi original teksnya ternyata bukan wahyu ya. Pak. Theopneustos, ya. Theopneustos, betul ya Pak? Oke.
Oke, ini kalau nggak daripada saya bohong ya, itu kan aman ya. Jadi di dalam kekristenan tidak ada kata wahyu, yang ada theopneustos. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan permasalahkan itu, karena yang kita bahas adalah kitab suci. Tapi kita harus sepakat dulu, kan dari tadi saya sudah bilang, kita harus sepakat dulu bahwasanya kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Nah sekarang saya ingin memastikan saja sebenarnya Pak, di antara, saya nggak tanya perjanjian lama Pak, karena terlalu banyak ya Pak ya, saya cut di perjanjian baru aja lah, terlalu banyak nanti jam 12 malam nggak selesai kita. Itu ya Pak, saya ingin tahu dulu Pak, biar saya nanti punya pandangan untuk bertanya ke Bapak gitu kan. Dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan Pak? Coba diulang lagi. Ya, dari mulai kitab ini ya, ini kan di sini kan Matius, bukan dari Maleakhi ya. Kalau Maleakhi kan udah lama ya. Ketuvim, Neviim sama Tanakh, aku nggak ke situ Pak. Aku ke perjanjian baru. Kenapa? Karena terlalu panjang teman-teman, nggak selesai sehari itu pasti itu. Jadi saya lapar lagi nanti ya. Oke. Jadi yang saya tanyakan di sini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus sampai dengan Wahyu ini, Yudas dan Wahyu ini. Pertanyaan saya, yang mana yang disebut wahyu Tuhan, Pak? Kita pastikan dulu, Pak. Kalau saya sudah bisa pastikan semua isi Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan. Nah sekarang karena pengakuan setiap orang Kristen berbeda-beda, saya nggak paham juga, makanya saya ingin berhubung saya diskusinya sama Pak Pendeta siapa namanya ya, Pak Pendeta Budi. Oh iya sorry Pak Pendeta Rudi, maka saya juga harus menanyakan ini kepada Pak Pendeta Rudi supaya nanti pertanyaan saya tepat gitu kan, ya gitu. Ya, pertanyaan saya yang mana yang wahyu Tuhan Pak? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus sampai dengan Wahyu. Itu yang mana yang wahyu Tuhan, Pak? Oke, saya kalau berdasarkan saya luruskan dulu sedikit yang apa tadi ya? Silakan Pak. Iya siap. Host gedein Pak Pendeta host. Silakan Pak Pendeta. Oke, dalam Alkitab terjemahan kita itu diilhamkan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kemudian dalam bahasa Yunani-nya theopneustos, itu artinya dihembuskan atau ditiupkan gitu. Mungkin seseorang teolog menjelaskan bahwa kata theopneustos itu artinya diinfus oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi seperti infus ya, yang di dalam botol kemudian ditusuk ke tangan orang lalu masuk, seperti itu kira-kira kalimat theopneustos ya, dihembuskan atau diinfusi oleh Allah. Oke. Jadi jika ada pertanyaan mana yang wahyu dari Matius sampai dengan kitab Wahyu, maka kami menjawabnya dengan semuanya adalah wahyu, karena mereka tidak bisa menulis berdasarkan pikiran mereka sendiri begitu. Jadi mereka menulis berdasarkan apa yang diilhamkan tadi, kata ilham ya, lebih kepada kata ilham. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bahwa semuanya diilhamkan Allah, karena tidak ada satu seorang penulis Alkitab yang bisa menulis dengan kemampuan akalnya sendiri. Oke. Baik, berarti Matius 1 pasal 1 sampai pasal terakhir, Markus pasal 1 sampai terakhir, Yohanes 1 sampai terakhir, Lukas 1 sampai terakhir, sampai Wahyu 1 terakhir, itu semuanya adalah wahyu Tuhan ya Pak? Ya, menurut iman kami begitu Pak. Baik, siap Pak, siap. Baik ya, saya sudah dapat poin di sini bahwasanya yang disebut wahyu Tuhan oleh Pak Pendeta itu adalah dari kesemuanya, gitu ya. Ini gimana, Pak Pendeta mau lanjut atau saya nih? Abang lagi gitu. Oke, siap. Siapa? Oke, silakan dibesarkan host. Nah, saya juga kalau di dalam Al-Quran Pak, saya tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya ini kan biar enak kan. Tunggu. Aku selalu pakai inilah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami ini Allah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini diberi jaminan kesucian, kemurnian. Kemurni itu artinya tidak tercampur dengan apapun. Murni. Diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, murni itu dijaga oleh Allah. Nah, bagaimana dengan Bible, Pak? Apakah dijamin juga keasliannya atau memang meskipun nggak ada jaminan tapi terjamin asli gitu loh, Pak? Nggak ada tambahan gitu maksud saya. Saya nggak bahas terjemahan ya, Pak. Kalau terjemahan oke lah. Tapi kita yang kita bahas bukan terjemahan, original teksnya itu loh. Itu apakah ya meskipun nggak ada kalimat jaminan, maksud saya apakah sampai sekarang original teksnya itu terjaga, Pak? Nggak berubah-ubah gitu, Pak? Misal. Oke. Silakan Pak Pendeta. Ya. Host, gedekan Pak Pendeta, host. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Dalam kitab suci kami original teks ya, perjanjian lama itu PL itu Ibrani dan PB itu Yunani. Itu original teksnya itu ada, terjamin ada. Tapi dalam kurun waktu yang panjang, karena kanon Alkitab pertama itu di abad keempat ya, tahun 300 sekian. Itu pertama yang namanya kitab Vulgata ya, atau Vetus Latina. Itu kitab-kitab paling tua yang kemudian disalin ke dalam bahasa Latin ya. Nah, teks asli dari bahasa Yunani itu terjamin, Bang. Ya, baik, artinya tidak berubah-ubah ya, Pak ya? Kalau teks aslinya tidak berubah-ubah. Kalau terjemahan ya berubah-ubah. Baik, Pak, baik, Pak. Jadi nanti biar dua arah, Pak Pendeta, biar saya nggak disangka tanya terus. Nanti Pak Pendeta boleh tanya, saya juga akan tanya, kan gitu. Biar bisa dua arah. Nah, ini sekarang saya dulu atau Bapak dulu nih yang tanya? Silakan. Dari Abang dulu, saya lagi menikmati ini soalnya. Siap. Ya, Oke. Siap Pak Pendeta, siap. Ya santai aja kita kan. Ya. Nah, tapi saya harap di situ ada Bible juga ya Pak Pendeta ya? Ada. Oke, siap. Minta tolong host dibesarkan host. Oke, siap. Teman-teman di share ya, share teman-teman, di tap layar, di share. Oke. Saya minta tolong dibukakan di situ Pak Pendeta, Markus 16 Pak Pendeta. Oke, Markus pasal 16. Ya. Ayat berapa ini, Bang? Ya, dicek aja di situ ada berapa ayat, Pak Pendeta? Markus 16 itu 20 ayat. 20 ayat, oke. Pasti ada original teksnya kan? Gimana, Pak? Sebentar saya lihat. Nah, ini PR yang diberikan oleh Bang ke saya itu, Bang siapa namanya? Jonathan Nandar. Iya, siap Pak. Oke. Terus pasal 16. Ya, saya buka dulu. Ya, silakan Pak. Tap layar teman-teman, tap layar. Markus pasal 16. Ya, kalau di kitab bahasa Yunani saya ini ada semuanya. Ada ya? Ayat. Ada ya. Oke, baik Pak Pendeta. Oke, saya akan bacakan, Pak. Saya akan tunjukkan kepada Pak Pendeta. Di sini saya punya Codex Sinaiticus. Pak Pendeta sudah tahu pastikan Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus adalah Alkitab Kristen tertua yang sampai sekarang masih bisa dibaca. Ini dibuat sekitar pertengahan abad keempat, Pak.
Ya. Jadi tertua ini. Nah, ini linknya saya tunjukkan juga. Ini linknya dari kekristenan sendiri ya. Codex-Sinaiticus.org. Ya, kita baca dulu biar saya nggak disangka bahwasanya data saya itu betul-betul valid, bukan dari data dari Islam gitu kan. Ini bahasa Inggris ya. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Jadi Codex Sinaiticus adalah sebuah manuskrip baru Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat, berisi mengenai salinan lengkap ya, komplit lengkap kopi dari Perjanjian Baru, Christian New Testament, gitu ya Pak. Ya oke, kita baca. Jadi data ini adalah data yang saya tampilkan. Ternyata Pak, di Codex Sinaiticus ya, di sini nggak ada bahasa Indonesia teman-teman ya, nggak ada bahasa Indonesia. Yang ada itu transkripsi sama translasi dalam bahasa Inggris. Ini nggak ada bahasa Indonesia. Tetapi saya akan baca di sini ya. Ini manuskripnya Pak Pendeta, kelihatan? yes. Oke. Kai Oden, Epon, Epo Bontogar. Silakan dicek Pak Pendeta di bukunya Pak Pendeta. Barangkali narasi saya salah, tolong diluruskan Pak Pendeta. Ya, itu ayat berapa itu Bang? Ayat 8. Kai Oden, Epon, Epo Bontogar. Kai Exeltosai, dari Kai Exeltosai, Epugon Apo Tou, itu Pak. Silakan Pak. Ya. Ya. Cuman sampai di situ ya? Gimana Pak? Kalimatnya cuma sampai di aku tahu ya? Kalimatnya sampai dengan di Epo Bontogar. Epo Bontogar. Epo Bontogar. Coba dicek Pak. Ya. Udah ketemu Pak? Ya. Markus 16 nomor 8 betul? Ketemu? Iya, iya. Epo Bontogar ketemu ya? Ya. Nah ternyata di kodeks ini Pak. Ya. Kalau di sini sih Kai Excel Tosomai Epukon Tosai itu Pak. Kai Excel Tosai. Ya. Kai Excel Tosai Epugon. Ah betul. Apoto. Mio. Meyon. Eike Gar. Exen Gar. Autas. Tromos. Kai. Ekstasis. Ya. Kai Odeni. Odeni oke. Oden. Epon, Epo Bontogar, betul nggak? Iya, Epon Togar. Epo Bontogar. Epo Bontogar, betul ya Pak? Epo Bontogar. Gar. Nah dia ada spasi. Ya, selesai sampai situ, betul nggak? Ya. Atau masih ada? Masih ada ini. Ayat 9 itu? Enggak, ini masih ada 8 ini Pak. Oke, siap. Ketika kita lihat di kodeks tertua, Pak. Ketika kita lihat di kodeks tertua, ini di kodeks Sinaiticus abad keempat ya, saya tadi udah tunjukkan. Ternyata Pak, setelah Epo Bontogar, ini garis Pak, selesai. Nih, habis ini, gak ada ayatnya Pak. Habis. Ini, saya akan tunjukkan di sini ya. Ini transkripsinya, Markus 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, 6, 7, 8, selesai Pak. Setelah 8, ini langsung Lukas, kata Lukan. Betul nggak? Nih, saya gedein Pak. Nah, saya gedein nih. Setelah angka 8, Kai Exeltosai, Epugon, Apoto, dan seterusnya tadi. Di sini setelah selesai Kai Odeni, Oden, Epon, Epo Bontogar, ternyata di sini langsung Lukas, Pak. Jadi Markus 16 ayatnya di sini hanya sampai 8. Mari kita cek tuh. Ayatnya hanya sampai 8. Ini mau saya ke atasin, saya keturunin juga mentok-mentok di 8 ini. Nah, ini di Kodeks Sinaiticus. Mari kita cek di Kodeks Vatikanus, Pak. Saya punya kodeksnya di sini juga. Ini dari Vatikan langsung. Saya akan
Nanti kalau teman-teman mau apa namanya buka, silakan, ini linknya. Barangkali Pak Pendeta mau ngecek langsung di situ boleh. Ya. Ini linknya djfatlib.it gitu kan. Ini kita cek di sini. Coba kita bahasa aslikan dulu ya, karena ini terjemah otomatis ke bahasa Indonesia teman-teman. Tunggu. Tapi kalau original teksnya di foto nggak akan pernah bisa ditranslate. Yang bisa ditranslate yang tulisan-tulisan komputer ini. Tunggu ya. Memang berat teman-teman kalau buka di apa namanya di Codex Vaticanus ini, memang berat asli. Karena isinya adalah manuskrip. Saya akan tunjukkan ke Pak Pendeta supaya saya nggak dibilang. Ini udah. Aduh, kok hilang lagi? Mungkin signal kurang bagus. Ya udah Pak, aman Pak. Nah ini kita cek di sini Markus ya, Markus di sini halaman berapa? Terakhirnya halaman 1303 ya Pak ya, betul ya? Yes. 1303. Mari kita cek 1303. Kebelabasan. Nah ini 1303. Ini. Ini 1303, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan ya Pak? Iya. Ya, oke, kelihatan ya, jelas ya. Nah, siap. Nah, ketika kita baca di sini Pak, ya kita cek di sini ya. Yang terakhir, apa kata-kata terakhir coba di sini? Kata-kata terakhir di sini adalah kai, oudeni, ouden, eipon, epo bontogar. Tuh. Sama. Setelah epo bontogar habis Pak. Kata Markon atau kata Markusnya habis tuh. Nggak ada ayat lagi. Tuh. Nah, ini ayat ya, ini ayat. Yang di sini juga ayat, ini ayat. Ini ayat. Terakhirnya habis di sini, epo bontogar. Terus ada titik-titik di sini, habis ini di sini, tandanya habis. Epo bontogar. Jadi berhenti di ayat 8. Di ayat 8 saja. Nah, ini di Codex Vaticanus, gitu kan? Codex Vaticanus. Nah, tiba-tiba Pak, secara mengejutkan, Vaticanus tadi kan abad keempat, Sinaiticus juga abad keempat. Secara mengejutkan Pak, di Codex Bezae pada abad kelima, ini abad kelima, saya tunjukkan dulu Codex Bezae. Ini ya, Date of Creation, abad kelima, century. Awal abad kelima. Kelihatan ya Pak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya. Oke ya. Tiba-tiba di abad kelima Pak, di sini Markus 16, ngeblur. Nah, ini kelihatan ya, Markus 16 ya? Yes. Markus 16 ayatnya setelah 7, setelah 8 langsung muncul 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya Pak. Tiba-tiba muncul di sini. Coba mari kita cek di sini ya. Mari kita cek di sini. Nah ini. Setelah Epo Bontogar ini kan, Epo Bontogar di sini ayat 8, ternyata bukan Lukas, ternyata apa? Anastas, De, Proi dan seterusnya. Nih, Anastas, De, Proi, Prote, Sabato. Langsung muncul ayat 9, Pak. Langsung muncul ayat 10, muncul ayat 11, muncul 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Coba kita cek apakah sampai 20 ya ini ya. Apakah sampai 20 coba kita cek dulu. Markus 16 tunggu dulu. Markus 16 17 18, 19, 20. Yes. Tiba-tiba muncul sampai ayat 20, Pak. Tiba-tiba di abad kelima ini, di abad kelima, tiba-tiba muncul di abad muncul tambahan berapa ayat tadi? Ayat 9, 10, 11, 12, satu perikop itu, Pak. Original teksnya, bukan terjemahannya, Pak. Original teksnya, bukan terjemahannya. Lah, ini pertanyaan saya Pak. Diambil dari manuskrip manakah?
penulis Kodeks Bezai ini yang memuat Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20, Pak. Diambil dari manuskrip apa gitu, misal namanya manuskrip ini, nanti kalau Bapak bisa tunjukkan, atau misal Bapak minta tolong ke saya bukakan di sini, nggak apa-apa, saya bersedia gitu ya. Nah itu. Jadi di abad keempat Sinaiticus nggak ada, abad keempat Vatikanus juga nggak ada, tiba-tiba muncul di abad kelima, secara original teks ternyata berubah, Pak. Gimana ini? Silakan dijawab pertanyaan saya, Pak. Host, gedekan Pak Pendeta, host. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini harus di-upload ini ya. Luar biasa ini Bang Ustadz Ardian Sahin ya. Oh, saya bukan Ustadz. Saya bukan Ustadz, tak, mohon maaf. Bang Ardi gitu aja. Mohon maaf. Tadi ada host bilang Ustadz, jadi saya... Oh enggak, berlebihan itu hostnya, itu berlebihan itu. Oke, Bang Ardi lah. Oke, Pak Ardi. Luar biasa ya. Saya lihat siapa? Keren banget. Saya sampai terpesona mendengarnya. Oke, jadi begini Bang ya. Itu kan kodeks tertua itu di akhir abad ketiga ya, atau awal ya. Yang abad keempat, betul, abad keempat. Betul. Kemudian bagaimana kodeks itu sudah sampai ayat yang 20. Oke. Betul sekali, Pak. Betul. Untuk itu, karena saya belum pelajari sampai ke situ, saya tidak bisa beri komentar. Enggak apa-apa, Pak. Karena selalu harus benar-benar dilihat dulu, karena kalau kita asal jawab kan nggak bagus. Saya salut dengan Bapak. Inilah saya sukanya. Saya lebih suka pendeta yang jujur seperti Pak Pendeta Pak Rudi ini. Ya, saya suka pendeta yang jujur. Ketika beliau nggak tahu, teman-teman, ya ini poin ya. Poin dari sebuah perdiskusian bukan kalah menang, tetapi kejujuran. Itu poin yang mahal itu, Pak. Itu nggak bisa ditemukan di sembarangan orang loh, Pak. Serius. Saya berbicara demikian, ini berdasarkan fakta, Pak. Tidak ditemukan di sembarangan orang. Gitu. Ketika Pak Pendeta belum bisa menjawab, beliau bilang, oh saya nggak mau asal jawab, saya harus pelajari dulu. Itu bagus itu. Menurut saya itu luar biasa, Pak. Lanjut Pak Pendeta, mohon maaf saya potong. Oke, terima kasih. Karena memang basic saya juga seorang guru. Sebagai guru saya senang murid-murid itu bertanya, dan ketika ada saat mereka bertanya dan saya belum tahu, saya minta waktu untuk besok atau berikut baru saya jawab. Saya nggak mesti langsung menjawab kalau itu bukan jawab. Sebagai seorang guru, dia mesti harus memberikan edukasi yang benar. Kalau belum tahu, bilang belum tahu. Gitu. Jadi kalau kasus ini memang saya belum pelajari sampai ke situ, Bang. Kemarin Bang Jonathan Nandar udah sebut ini, dan karena saya nggak naik seperti ini, cuman komen-komen di bawah. Karena keterbatasan sumber saya ya. Pertama saya nggak terlalu pintar berbahasa Inggris, tapi dengan adanya penjelasan Abang ini luar biasa sekali, saya salut. Dan kalau hari ini saya belum bisa jawab, mungkin ke depan kalau saya dapat datanya bisa juga saya hubungi melalui Bang Elang, bisa saya sampaikan. Siap, Pak. Kalau Pak Pendeta mau mau screenshot data saya, mungkin mau dicari sendiri, mau dibaca sendiri, boleh Pak, saya persilakan. Mungkin lewat Bang Elang nanti barangkali Pak Pendeta minta data yang saya, misal gini, Bang Elang minta datanya Bang Ardi dong yang tadi, oh saya kasih Pak, untuk dipelajari, saya kasih Pak. Gitu, luar biasa. Tepuk tangannya dulu, host, tepuk tangan. Enggak, tunggu, saya mau tepuk tangan dulu sama Pak Pendeta. Host, tepuk tangannya mana? Jangan manual. Jangan manual. Jangan manual, itu kan ada itu. Ah, gitu. Ya, luar biasa. Mantap. Luar biasa Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Karena saya sudah bertanya ke Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta bertanya ke saya. Adil kan? Silakan. Ya, sip. Kalau pertanyaan saya nggak berat-berat ya. Agak ringan-ringan nih. Ringan-ringan saja. Saya cuma ingin bertanya ini Bang, dalam surat Maryam 30-33 Bang. Izin menyebut nama kitab ya, karena biasanya kitab Quran itu kan tidak sembarang disebut. Jadi saya izin
Maryam 30:35. Dia bunyinya di situ. Begini kalimat terjemahannya. Silakan. Selamatlah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kemudian terjemahan yang lain ada kata semoga di sana ya. Semoga selamatlah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, saya cuma ingin penjelasan dari Bang Ardiansah, karena ada juga surah yang lain berbunyi bahwa Isa itu diangkat hidup-hidup, tidak mati. Ini bahan yang saya kurang paham, yang saya baca dalam diskusi ini, karena itu isi dari kitab suci. Mungkin saya tidak bisa punya data seperti abang untuk mengoreksi sampai ke awal-awal original teks dari Quran itu, tapi hanya bagian-bagian isi dari kitab suci itu yang bisa saya tanyakan. Itu kira-kira begitu, Pak. Siap Pak, siap. Saya buka ya. Saya buka dulu ya Pak. Ayatnya saya buka dulu. Ini ayat kesukaan saya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kan? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu kan? Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil yang dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian ayat selanjutnya berbunyi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ya, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini kan, yang ini kan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini kan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke Pak, di situ menggunakan kata amutu. Oke ya, di situ menggunakan kata amutu. Amutu dalam bahasa Arab itu artinya belum terjadi Pak. Artinya apa? Ya, tadi. Ya ada, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Memang semua nabi itu pasti berdoa Pak, semua nabi berdoa Pak, dan semoga begitu Pak, karena nabi itu nabi itu manusia, yang nggak berdoa hanya Allah, yang lain berdoa, gitu kan Pak. Nah, dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari kelahiran Nabi Isa, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wafat yang dimaksud di situ adalah kelak Pak, belum kejadian. Wafatnya belum kejadian. Kenapa? Karena menggunakan amutu, katanya. Menggunakan amutu, bahasa amutu itu adalah bukan kata kerja lampau, tapi kata kerja apa ya namanya ya? Kata kerja future Pak, itu Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang seperti itu, ada Pak. Jadi bukan hanya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ya, bukan menggunakan past tense, tapi future tense. Nah, dalam penjelasan ya yang akan datang, betul teman-teman. Dalam penjelasan bahasa Arab Pak, dalam penjelasan bahasa Arab itu sangat mohon maaf Pak, bahasa Arab adalah bahasa yang paling sulit di dunia, itu satu. Kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosakata yang terbanyak di dunia Pak. Fiilnya adalah fiil mudhari. Fiil mudhari itu future tense. Fi'il mudhari itu future tense.
Future tense itu kata kerja akan datang. Jadi Nabi Isa berdoa, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Sudah lahir, karena dia berdoa, sudah lahir. Pada hari wafatku, belum wafat. Bukan berarti pada saat di tiang salib itu wafat, enggak, belum wafat. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Apakah pada saat itu Nabi Isa dibangkitkan hidup kembali? Tidak. Karena begini Pak, semua manusia termasuk saya akan diwafatkan dan dihidupkan kembali. Nah, kalau bahasa Indonesia kan menggunakan kata akan, betul nggak Pak? Yes. Kalau bahasa Arab enggak, ada yamutu, ada amutu. Kalau yamutu itu sudah terjadi, kalau amutu ini kan kita cek di sini ya, mana ini ya. Nah ini ya. Kalau amutu itu bentuk imperfect ya. Amutu itu belum sudah future yang akan datang. Oh iya. Yang amutu. Kalau yamutu itu sudah kejadian. Kalau nggak salah ini ada di ayat 14, kalau nggak 15, tunggu ya. Coba dibaca ayat 15 Pak. Coba dibaca ayat 15. Maryam ayat 15, coba dibaca. Saya tak punya. Kalau HP saya cuma satu, nggak ada. Oh ya udah, oke nggak apa-apa. Aku tunjukkan ya. Oke nggak apa-apa. Pak pendeta ini luar biasa loh, sampai meneliti Quran gini loh, masya Allah. Oke nggak apa-apa ya teman-teman. Kita cek di surat Maryam ayat 15 ya. Ini Maryam ayat 15 Pak pendeta di sini. Yes. 15 ya. Wassalamun alaihi yauma wulida yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yamutu di sini pakai yamutu, Pak. Berarti sudah terjadi. Ini bukan Nabi Isa, kalau yang ini bukan Nabi Isa. Gitu kan? Wahai Yahya, ambillah Yahya, Pak. Yahya ini. Oke? Dan ini ya, kalau di tempat Bapak mungkin Yohanes ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, wa yauma yamutu ini kan yamutu Pak. Coba barangkali saya bohong, Pak pendeta analisis dulu deh. Betul nggak kata saya nih? Benar, ya. Yamutu, betul nggak? Kalau yang ayat yang 30 tadi, ini ya, ayat 30 sih, ayat 33 ya. Ayat 33 ya. Amutu. Tuh, udah ya Pak? Ya, jadi yang dimaksud di sini itu adalah yang dimaksud di sini itu adalah Nabi Isa belum wafat. Karena wafatnya kelak, Pak. Besok hari akan datang gitu loh, Pak. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Semua orang, bukan cuma Nabi Isa, Pak. Bahkan saya, hostnya, semua teman-teman yang ada di bawah, kelak itu akan mati, wafat, dan dibangkitkan kembali, Pak. Kelak kita akan dibangkitkan kembali. Nah, kalau bahasa Indonesia kan bilang gini, pada kelak hari wafatku dan kelak aku dihidupkan kembali. Kelak itu kan artinya belum ya Pak ya. Nah, belum. Kelak itu kan masih future kan. Nah, kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Arab enggak Pak. Bahasa Arab menggunakan itu tadi. Fi'il Pak namanya Pak. Fi'il amr, fi'il mudhoreh gitu Pak. Nah, itu secara nahwu sorof Pak. Memang original teks Quran ini jadi gini, sampai detik ini Allah menantang buatlah semisal Al-Quran. Allah menantang dari 1400 tahun yang lalu Pak. 1400 tahun yang lalu di Quran ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah menantang semua orang. Kalau memang meragukan Al-Quran ini, Allah menantang, buatlah semisal ini. Kata Allah gimana? Niscaya kamu tidak akan mampu. Sampai detik ini, tantangan Allah belum pernah terjawab oleh satu orang pun, Pak. Oleh siapapun tantangan Allah belum bisa dijawab. Belum bisa. Bahkan untuk kritik tekstual, misal gini, kritik tekstual. Nabi Isa dinyatakan sudah wafat, ya kan? Nabi Isa dinyatakan sudah wafat, mana ya? Aku buka dulu ya, ini ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu
Wa yauma harusnya di sini menggunakan yamutu. Kalau memang sudah wafat, kenyataannya amutu. Belum ya. Iya Pak. Jadi ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang, ada kata kerja future tense, present tense, past tense, present tense, dan future tense gitu ya Pak ya. Fi'il amr, kemudian fi'il mudhoreh gitu Pak. Gitu ya Pak. Kata semoga itu berlaku untuk dua kata berikutnya ya, wafat dan bangkit ya. Tidak pada lahir ya, karena beliau ngomong sudah ada lahir, beliau sudah lahir. Loh, kalau pada hari kelahiranku Pak, berarti yang ngomong ini kan Nabi Isa. Iya betul. Nah, mana mungkin orang yang belum lahir bisa ngomong Pak? Ya. Hanya saya jelaskan lagi tadi bahwa amutu itu berlaku untuk wafat dan bangkit ya. Iya betul terjadi. Pak. Betul Pak. Betul. Tapi kalimat itu abang bisa baca lagi terjemahannya ya. Yang mana Pak? Kalau di terjemahan Yusuf Ali sini memang nggak ada kata semoga bang. Supaya damai pada hari kelahiranku, damai pada hari kematianku, dan damai pada hari aku dibangkitkan kembali dari kematian. Di terjemahan Yusuf Ali. Ada atau tidak adanya kata semoga, mohon maaf Pak, ada atau tidak adanya kata semoga. Nah ini kan wassalam, salam, semoga kesejahteraan, assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau Ibraninya kan assalamualaikum, shalom alaikum kan gitu kan, yes. Betul nggak? Nah itu shalom alaikum. Nah, kalau Islam kan assalamualaikum, semoga kesejahteraan dilimpahkan, nah, kan gitu kan, kepada kalian kan gitu Pak. Ya, ya. Nah gitu. Ada atau tidaknya semoga Pak tidak menggugurkan bahwasanya amutu menjadi amutu, yamutu menjadi amutu menjadi yamutu, tidak menggugurkan itu karena di sini original teksnya amutu bukan yamutu. Begitu Pak. Tepuk tangan dulu host Pak Pendeta, luar biasa pertanyaannya ini mantap. Ya ini mana tepuk tangannya? Mana? Lagi di set dulu. Aduh, dari tadi terlambat ini. Gimana? Nah tuh. Gimana Abayuan ini hostnya ini kayaknya perlu dipensiunkan ini Abayuan. Iya, pensiun dini Bang. Gimana lah? Kok biasanya dari tadi Pak Pendeta ini hebat loh. Kurang kopi. Selang orang kalau lagi senang kadang bisa lupa segalanya. Iya betul, terlena. Kita lagi nyatet soalnya ini ilmu. Iya. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita lanjut ya Pak. Gantian saya yang bertanya lagi ya Pak. Boleh. Atau nanti Pak Pendeta kira-kira sampai jam berapa? Saya biar bisa ancang-ancang. Mungkin sampai jam 10:30 lah. Kalau di sini kan udah jam 10 di sini. Loh, Pak Pendeta di mana ini? Di mana Pak Pendeta? Kalimantan Timur, Kaltim. Berarti sekarang 1 jam lebih cepat di sana ya? Iya, jam 10 kami ini. Berarti jam 9.50. Betul sekali, jam 9.55 nih kalau jam saya kasih duluan 5 menit. Siap Pak Pendeta, Oke ya. Tunggu, aku akan tunjukkan data dulu. Saya tunggu dulu. Sambil nunggu data, Pak Pendeta minum kopi dulu Pak Pendeta. Minum kopi dulu Pak Pendeta. Saya juga mau minum tapi mana lah ini. Oh, mantap. Abang Ardiansyah harus dikasih air itu karena lebih banyak ngomong dari saya jadi kering tenggorokan. Air putih, kalau kopi nanti tambah serak. Siap Pak, siap. Bentar aku buka dulu ya ini ya. Sebelum pertanyaan ke Pak Pendeta, aku buka dulu. Aku balik dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menantang semua orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diragukan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami atau Nabi Muhammad yang dimaksud, jadi suruh ngajak nih Pak. Jadi suruh ngajak selain Allah, jika kamu orang yang benar. Jawabnya Allah gimana? Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, Allah sudah tetapkan di sini. Gak ada Pak. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi sampai detik ini Pak Pendeta, sejauh saya berdiskusi, 1400 tahun yang lalu ayat ini turun, sampai detik ini bahkan ada satu orang Kristen dulu ya, di pendeta juga ya, itu ya, di daerah Amerika Serikat, saya lupa namanya siapa, kenapa sih, Hillary saya lupa Pak, Hillary siapa itu dia pendeta. Teman-teman kalau ingat di chat di bawah, bukan Hillary Clinton, bukan, di chat di bawah ya, Hillary siapa saya lupa, pendeta dari Amerika. Dia ingin mencari kesalahan Al-Qur'an Pak. Sampai-sampai dia dikasih uang untuk mencari kesalahan Al-Qur'an. Akhirnya apa? Dia cari kesalahan Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara dia belajar original teksnya Pak. Dia belajar original teksnya. Setelah berhasil original teksnya dia kuasai, dia baca, nih dia bisa baca original teksnya nih, pendeta tersebut Pak. Setelah bisa, bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Saifuddin Ibrahim teman-teman, bukan, itu pelawak itu. Hilarion Hegi, betul Pak, Hilarion Hegi namanya. Kita cek ya, Hilarion Hegi. Ini ya, kita cek ya di sini ya. Ini sekedar dulu ya Pak ya, biar nggak tegang ya Pak kita ya. Iya. Hilarion Hegi ya ini. Hilarion Hegi. Ini orangnya Pak. Ini orangnya. Ini sekarang. Jadi ini pendeta, ini pastor asal AS Amerika Serikat. Saking ingin mencari kesalahan Al-Qur'an sampai dia belajar original teks Pak. Setelah dia menguasai original teks, gimana kata para ustadz? Kamu nggak bisa hanya original teks, kamu harus belajar nahwu sorof. Oke, dia mau belajar nahwu sorof karena dikasih uang Pak, dikasih duit. Akhirnya dia belajar nahwu sorof. Nahwu sorof itu apa? Ilmu tentang kritik tekstual di Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu harus paham itu tadi ya, seperti yang saya sebutkan itu tadi, fi'il mudhari', fi'il amr dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Itu ilmu tentang mempelajari Al-Quran Pak, itu maksud saya Pak. Nah ini sampai-sampai dia ya grammar betul teman-teman, grammar. Dia ini sampai-sampai mempelajari Al-Quran Pak, nahwu sorofnya itu, sampai pada akhirnya dia menguasai ilmu nahwu sorof Pak. Apa yang terjadi Pak setelah dia menguasai ilmu nahwu sorof? Jadi mualaf dia. Mualaf Pak, mualaf. Jadi bukan ilmu terjemahan, mohon maaf Pak. Hostnya telat, kalau ada gini harusnya tepuk tangan hostnya. Gimana hostnya, pensiun aja host. Aduh ya Allah tolong. Aduh, gimana lah ini? Aduh. Ya, sudah apa aja lah. Nah, gitu. Nah, begitu Pak, itu sedikit cerita dari saya sih. Tapi mohon maaf kalau yang nggak percaya teman-teman silakan dicek aja ya, dicek aja Hilarion Hegi tuh pastor. Ya, okay. Pastor. Dia pastor Katolik, dia Katolik. Oh ya, saya nggak bahas Katoliknya. Ya. Intinya bukan Islam gitu loh Pak. Ya. Intinya bukan Islam. Karena Katolik kan agama lain. Di Indonesia kan kita sendiri, agama Katolik sendiri, Kristen sendiri.
Ya, kalau di Indonesia gitu, ya. Intinya ini bukan Islam, ya, tapi dia menyembah Yesus. Nah, itu intinya, Pak. Intinya itu. Intinya itu. Setelah mempelajari Islam, original teks dan nahwu sorofnya, yang terjadi bukan malah membenci Islam, bukan, tapi yang terjadi adalah dia mu'alaf, Pak. Itu sedikit cerita dari saya sih. Kalau nggak percaya silakan cek aja sendiri ya, namanya Hilarion Hegi, teman-teman. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, Pak Pendeta ya. Iya, oke. Baik. Tadi pertanyaan saya sudah di Markus 16 gitu kan. Markus 16. Sekarang Pak Pendeta tolong buka Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Silakan Pak Pendeta. Yohanes 7. Ya, betul. Berapa? Yohanes 7:53. Yohanes 7 sampai Yohanes 8 ayat 11. Iya. Sudah, Pak? Oke, ini ada ayat 7. Ya. Yohanes berapa tadi? 7:15. 7:15. Yohanes 7:53, betul. Ya, oke. Oke, sudah. Ini perempuan yang berzina. Betul, betul, Pak. Ya, saya buka ya di sini ya. Bapak silakan buka original teksnya karena saya tidak menggunakan terjemahan, Pak. Sudah, Pak? 7 ayat 5. Ngapain hostnya? Naon host, aduh, ampun. Hostnya ngapain? Hoi. Ngetes Pak, ngetes. Tes kalau bunyi seperti apa namanya? Allahu Akbar, la haula wala siapa quwwata tahu illa nggak nanti kalau ketabrak nggak kebuka, jadi dites dulu gitu. Oke, ya. Lanjut Bang. Oke, lanjut ya Pak ya. Tunggu. Bentar. Aku buka ini dulu. Oke ya. Kita akan baca di original teksnya yang ada di Codex Sinaiticus lagi, yaitu yang tertua. Bahkan saya akan tunjukkan yang lebih tua dari Codex Sinaiticus, Pak. Nanti tunggu. Saya buka dulu ya. Saya akan tunjukkan yang lebih tua daripada Codex Sinaiticus, tapi bukan Codex ya, tapi papirus. Kita akan baca papirusnya, Pak, nanti, Pak. Tapi kita akan mulai di Codex Sinaiticus dulu, teman-teman ya. Wah, ini. Codex Sinaiticus ya. Yohanes 8 verse. Ternyata Pak, Yohanes 7-nya, ini Yohanes 7 ya. Coba kelihatan ya, ini Yohanes 7-nya. Ayatnya hanya sampai 52, Pak. Mari kita cek dulu. Kita cek dulu ya, Pak. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu bentar. Ini ya, kita cek dulu. Apekritesan, betul Pak? Ya. Kai, Epon, betul Pak? Auto, Me, Kai, Su Ektes, Galileas, betul Pak? Ya. Galileas, mana. Galileas, Hei. Betul Pak? Sampai situ? Ya. Oke. Kita ke Erauneson. Ini Erauneson, Kai Ide, Hoti, Propetes, Ektes Galileas Ok Egeretai. Betul Pak? Yes. Betul Pak? Letai. Nah, betul Pak? Ternyata Egeretai ini adalah Yohanes 7:52, betul nggak Pak? Ya, setelah Yohanes 7:52 harusnya kan Yohanes 7:53, betul nggak Pak? 53. Harusnya 7:53. Tapi yang terjadi apa Pak ini? Setelah Egeretai langsung
palin on autois. Nih, palin on autois. Palin ini setelah egerete palin ini ternyata Yohanes 8:12 Pak ini. Palin on autois elalesen ho isos lik legon ego pos emito dan seterusnya. Nih, setelah Yohanes 7:52 ternyata nggak ada tuh Yohanes 7:53. Yohanes 8 ayat 1 nggak ada juga. Ayat 2 nggak ada, ayat 3 nggak ada, ayat 4 nggak ada, ayat 5 nggak ada, sampai dengan ayat 11 nggak ada juga. Nggak ada. Mari kita baca original teksnya di sini ya. Setelah egeretai, di sini tertulis apa? Tertulis palin on autois. Coba Bapak sekarang buka Yohanes 8:12 Pak, original teksnya. Yohanes 8:12. Coba silakan buka. Sudah saya lagi buka. Oke. Apa bacanya Pak? Palin bukan? Ini palin on autos. Autois. Ya. Oke. Ya. Palin kan? Ya. Oke, baik. Ternyata di kodeks tertua Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu nggak ada Pak. Kita cek sekarang di kodeks Vatikanus. Mana Vatikanus tadi? Wah, ini selalu ngeristat terus ya Vatikanus ini, heran saya. Terlalu jauh Vatikannya. Enggak, ini apa ya? Aduh, kok malah ketawa ini Yos? Bah. Ini hostnya ini enggak tertawa di saat yang enggak tepat. Host mending diam saja, host. Serba salah. Ya. Tunggu dulu. Kita baca di sini, Ternyata di sini Pak, di Kodeks Vatikanus ya, ini Vatikanus ya Pak ya. Tunggu. Ya. Ini Vatikanus, Kodeks Vatikanus. Ternyata kemana? Ini kemana ini? Si. Luala ke close jangkrik. Tunggu dulu Pak, saya buka lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ke close gitu ya? Oke. Nah, ini 1361. Di sini 1361 ya. 1361 ini. 1361 oke, sip. Di sini tertulis apa? Di sini. Ini nggak ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kanan kiri nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada kerpean di sini nggak ada ya. Oke ya, kita baca di sini ya. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Ini egeretai, kelihatan Pak Pendeta ya. Ini egeretai ya. Setelah egeretai di sini ada angka 8 Pak. Betul? Angka 8. Ternyata angka 8 setelah egereta di sini apa? Palin, Pak. Palin berarti Yohanes berapa, Pak? 12. Bayangkan coba. 12. Terus saya akan tunjukkan di Papyrus 66, Papyrus Bodmer, ya. Ini bibleresearcher.com. Ini Papyrus Bodmer, Papyrus 66 ya, teman-teman ya. Kalau nggak percaya klik aja Papyrus 66 gitu. Pasti akan muncul gini. Kita baca di sini. Ini tahun berapa, Pak? Tahun 200 Masehi, Pak. Ini 200 Masehi. Oke ya? Oke, 200 Masehi. Jadi ini papirus, teman-teman ya. Bukan perkamen. Dari papirus. Bukan dari perkamen. Kan? Gitu kan? Namanya papirus, kalau perkamen itu kulit binatang. Ini bukan dari kulit binatang. Virus itu dari daun. Gitu. Kita baca. Ya, betul, dari daun, betul. Batang, lebih tepatnya batang. Batang nama kayunya adalah pelepah, betul, pelepah papirus gitu. Erau neson, ini neson doang ya. Neson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Di sini bacanya egeretai. Setelah egeretai di sini apa?
Palin lagi. Ternyata di tahun 200 Masehi, Pak. Di tahun 200 Masehi, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tidak pernah ada, Pak. Tiba-tiba lagi, Pak. Tiba-tiba muncul ayat tersebut di Kodeks Bezai lagi. Ini kodeksnya ya. Saya nggak menampilkan hanya tulisan komputer ya, mohon maaf teman-teman. Tapi saya tampilkan manuskripnya. Saya nggak hanya menampilkan tulisan komputer. Kalau ini kan tulisan komputer. Nah, ini tulisan komputer kan? Ini tulisan komputer. Saya nggak hanya menampilkan ini, tapi saya bacakan juga dari original teksnya sini, Pak. Mari kita cek di sini ya. Di sini Yohanes 7 ya. Ini kelihatan ya, Yohanes 7 ya. Kelihatan ya, Pak? Oke. Yohanes 7 ayat coba. Ayat 50, 51, 52. 52 bunyinya apa? 52 tadi. Apek ritesan kai eipan auto me kai soi ek Galileas hei. Oke, terus kita baca hoti mana ini? Ini ya. Ereuneson kai ide tas hoti. Ya, ini nggak sama lagi, udah beda. Hoti propetas ektes Galileas ok egeretai. Setelah egeretai ini, Pak. Setelah egeretai ternyata bukan palin, Pak, tapi apa? Kai eporeutesan ekastos heston hoikon auto. Langsung Yohanes 7:53 ya. Ini ya ayatnya ya, teman-teman, kalau nggak percaya. Ini ektes Galileas ok egeretai. Ini egeretai. Setelah egeretai bukan palin tapi apa? Kai eporeutesan ekastos heston hoikon auto. Nah, ternyata berbeda, Pak. Di abad kelima tiba-tiba muncul ayat 53, muncul Yohanes ayat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 11. Ternyata muncul di sini, Pak. Muncul di sini. Ternyata dari original teks Anda, ini abad kelima ya, Pak, abad kelima ini. Ternyata dari original teks Anda, Pak, banyak sekali mengalami perubahan, Pak. Dari original teks ini bukan kata saya, mohon maaf, saya menggunakan data. Fungsinya saya tunjukkan data biar saya nggak dipikir omong kosong, kan begitu, Pak. Bahkan Joshua Tewu aja saya tanya ini nggak tahu ya, Pak. Kalau dia belum belajar sampai ke situ seperti saya, kenapa kita mesti bilang tahu kalau kita belum tahu? Itulah bedanya Bapak dengan Joshua Tewu gitu loh. Kalau Joshua Tewu nggak tahu tapi ngeyel, tapi kalau Bapak nggak tahu tapi jujur, itu bedanya, Pak. Luar biasa. Jadi ayat ini, Pak, ternyata muncul, Pak. Kemudian Bapak di awal tadi kita sudah sepakat bahwa wahyu Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahi, betul nggak, Pak? Kalau memang Yohanes dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan wahyu itu adalah semua adalah wahyu Tuhan, ternyata wahyu Tuhannya beda-beda, Pak. Ada yang wahyu Tuhan yang menunjukkan Yohanes 7:53 ada yang wahyu Tuhan yang menunjukkan Yohanes 7:53 nggak ada. Nah, yang mana yang wahyu Tuhan yang benar ini, Pak? Gitu, Pak, dari saya, Pak. Silakan ditanggapi, Pak Pendeta. Saya nggak tanya deh. Saya ingin dengar tanggapan dari Bapak aja deh. Saya nggak akan bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, seperti tadi. Telat tepuk tangannya, telat. Tepuk tangannya telat. Oke. Karena lagi-lagi yang ini belum sampai di saya. Saya belum dapat datanya. Jadi ya saya nggak bisa jawab. Makasih. Nanti beri waktu nanti ya. Nanti kalau seandainya saya dapat data, pasti saya hubungi Bang Elang. Siap, Pak Pendeta, siap. Saya nggak ada masalah dengan itu, Pak. Justru malah ini yang saya cari. Ketika nggak tahu, itu berusaha mencari tahu, kan begitu? Bagus. Jarang loh, Pak, ada yang jujur kayak Bapak ini. Serius. Coba. Jarang ada yang jujur kayak Bapak. Luar biasa ya.
akhlaknya beliau, saya ulang santunnya lagi beliau. karena basic saya memang guru ya. Jadi kalau guru dia tidak akan menjawab kalau dia belum tahu. Betul. Ya selalu Betul, kalau saya Pak selalu Pendeta. kalau memang pertanyaan tidak bisa saya jawab, saya minta waktu besok, lusa atau beberapa hari kemudian. Dan kalau pernyataan saya keliru itu selalu saya perbaiki di depan murid. Siap, Pak. Iya, siap. Luar biasa Pak Pendeta. Tapi ya misal begini, silakanlah Bapak cari tahu atau ditanyakan kepada siapa, nggak ada masalah dengan kami Pak, karena itu haknya Bapak kan untuk mencari tahu kan. Nah, tapi misal sudah cari tahu kemana-mana dan nggak mendapat jawaban, misal Pak, misal ini bukan berkenaan tentang doktrin ya Pak, nggak ada urusannya dengan dogma, karena kita berbicara secara faktual, fakta yang saya dapatkan. Saya tidak membawa menurut scholar A dari kekristenan, menurut scholar B dari Kristen, menurut scholar C dari Kristen, menurut sarjana teologi dari A dari Kristen, menurut sarjana teologi dari Kristen, menurut sarjana teologi. Saya nggak bawa itu Pak. Saya langsung ke manuskripnya, saya buktikan dan saya tunjukkan sendiri ke Bapak, ke teman-teman semuanya. Agar apa? Agar bisa dibaca sendiri, agar tahu letaknya di mana, posisinya di mana. Oh ternyata Bible itu ya kalau mau jujur sesuai dengan fakta yang terjadi, nggak bisa disebut kitab suci karena adanya perubahan itu tadi Pak. Kalau memang secara doktrinal oke, itu nggak ada urusan dengan saya ya. Misal ada orang Kristen yang bilang, oh ya pokoknya Bible kitab suci, ya udah ya nggak apa-apa, itu kan haknya masing-masing. Tapi kita di sini kan bukan membahas mengenai doktrinal. Kalau doktrinal oke lah, oke ya. Kalau doktrin oke lah sendiri-sendiri masing-masing. Keyakinan itu kan nggak bisa dipaksa Pak. Tapi ini kan belum ke arah ke keyakinan, tapi kita membahas mengenai fakta yang terjadi, fakta, data, itu Pak. Siap. Iya, baik. Khususnya. Mungkin Bagus, Pak Pendeta ada yang mau ditanyakan kembali ke Bang Ardiansyah. Silakan Pak. Oke, boleh ya. Saya bertanya lagi Bang ya. Boleh Pak, boleh. Silakan. Ini melihat fenomena saja ini Bang ya. Fenomena yang terjadi di mana ada orang-orang yang suka menghina kitab suci atau iman orang lain. Ini fenomena Bang ya. Jadi saya cuma ingin bertanya saja Bang, apakah di kitab suci Abang itu ada ajaran untuk menghina orang lain, agama lain, atau semisal ada ayat yang kemudian justru melarang jangan menghina orang lain, agama lain misalnya begitu? Itu dulu Bang. Sebentar, Pak. Oke, saya buka datanya ya Pak. Saya buka data. Saya buka data. Surat Al-An'am ayat 108. Saya bacakan ya Pak. Oke. Atau Bapak di situ ada Quran juga? Enggak, saya cuman aja. Kalau terjemahannya kan sudah sama saja. Jadi kalau bisa baca. Oke Pak, siap. Siap Pak, siap. Oke, saya bacakan ya. Al-An'am 108. Ya. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Poin, aduh kenapa sih kok pencet-pencet ini. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi begini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memaki sesembahan yang disembah oleh orang lain, yang notabene orang lain itu menyembah selain Allah. Takutnya begini, kalau sampai orang yang gak ngerti itu memaki Allah, Allah akan tenggelamkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya Pak. Begitu. Kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali. Tuh. Lalu Dia, Allah, akan memberitahukan kepada mereka yang menghina Allah apa yang telah mereka kerjakan.